Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap bersemangat untuk menjalani apapun aktivitas kita untuk mencapai masa depan yang tentu gemilang ya. Insya Allah masa depan dunia akhirat. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, kali ini saya hadir khusus untuk memenuhi permintaan teman-teman agar kami menyajikan konsep-konsep utama di dalam The Seven Habits of Highly Effective People yang penjelasannya nggak usah panjang-panjang, sehingga lebih mudah mungkin untuk dicerna ya. Baik, kalau begitu kali ini yang pertama saya mulai dengan kata pengantar. Di dalam kata pengantar disajikan teman-teman bahwa dalam hidup yang serba kompleks ini, dinamis ini, perkembangan dunia maya, begitu ya, digitalisasi, teknologi, dan bagaimana manusia berinteraksi memunculkan penderitaan-penderitaan ya. Memang sebagian ya tentu di sisi lain ada banyak kemudahan, ada banyak juga kegembiraan begitu ya. Ada banyak juga hal-hal baru yang sifatnya sangat inovatif, itu tentu kita tidak pungkiri. Tetapi tentu di sisi lain memunculkan juga banyak penderitaan. Dan 9 penderitaan utama yang dibahas di sini adalah yang pertama, adanya rasa takut dan tidak aman. Ya, jadi banyak orang saat ini diselimuti rasa takut. Takut apa? Takut akan masa depan. Karena perkembangan begitu hebatnya, jadi ketakutan ini mereka rasakan, terutama takut di tempat kerja. Takut pekerjaannya hilang, takut tidak dipromosikan, takut ada orang lain yang menjegal dan seterusnya dan seterusnya. Dan ketakutan ini tentu akan melahirkan sebuah apa ya? Sebuah rasa di dalam diri kita untuk kita ingin memiliki dan tidak melepas. Nah, itu sesuatu yang membuat kita cukup menjadi orang yang tertekan ya dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah penderitaan ini, aku mau ini sekarang ya. Kebanyakan sosial media menyajikan hal-hal yang ya tampaknya mudah sekali untuk dicapai. Kita lupa bahwa dalam kehidupan ini untuk mencapai sesuatu perlu adanya proses, yes, perlu adanya proses. Beli HP ada prosesnya juga kan? Iya enggak? Beli makanan ada prosesnya juga. Kita mesti pergi keluar, mendapatkan makanan itu, mengeluarkan uang, demikian seterusnya. Tetapi kemudahan-kemudahan dengan teknologi yang kita saksikan di sosial media, tampaknya sukses itu didapatkan dengan instan pun bisa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tentu ada konsep dalam hidup kita, aku mau ini sekarang. Caranya bisa apa saja kita lakukan. Akhirnya kita mencoba cara-cara yang praktis, cara-cara yang pragmatis, cara-cara yang serba cepat, bahkan pun melanggar aturan akhirnya diizinkan. Nah, itu berbahaya ya. Ini membuat kita menderita dan pun orang lain juga akan menderita. Penderitaan yang ketiga adalah menyalahkan dan merasa menjadi korban. Ya, kalau kita menderita nih, biasanya kita bukan melihat diri kita untuk kita perbaiki, tetapi kita melihat keluar, mengapa saya menderita, dan akhirnya kita menunjuk orang di luar diri kita. Kenyataan yang ada mungkin datang di luar diri kita. Akhirnya apa? Kita tidak memperbaiki diri, melainkan kita sibuk untuk menyalahkan orang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk penderitaan. Penderitaan yang membuat Anda memang sangat tampak tidak elegan ya, membuat kita tidak elegan. Yang keempat adalah penderitaan bentuknya putus asa. Ya, kita putus asa dengan apapun yang terjadi pada diri kita, seolah keadaan datang tanpa apa namanya kita inginkan, kenyataan-kenyataan datang tapi bukan kenyataan yang kita inginkan. Akhirnya kita menjadi putus asa. Kita sudah merasa berusaha tetapi kita tidak berhasil, akhirnya putus asa. Keputusasaan itu membuat tentu kita kehilangan harapan. Kita kehilangan motivasi dan kita menjadi nyaman dalam sikap pasrah serta tidak aktif, tidak menjadi orang proaktif. Akhirnya ya sudah, bodoh amat, ya sudah, biarkan saja, ya sudah, saya hidup apa adanya. Nah, ini sebuah budaya yang tentu kita perlu apa ya, perlu kikis, perlu kita buang, perlu kita ubah nanti menjadi manusia proaktif ya. Penderitaan yang kelima adalah kurangnya keseimbangan hidup. Kita nggak seimbang ya, hidup dalam masyarakat ponsel yang semakin rumit ya, menuntut selalu menuntut, menegangkan ya, ada perubahan-perubahan sedikit diinformasikan kita langsung tegang begitu ya.
Kira-kira seperti itu. Kita ingin efisien tapi kita tidak menjadi manusia yang efektif ya. Kita selalu apa ya? eh, Justru kita pusing pada hal-hal yang sepele sebenarnya. Kita tidak sibuk untuk membenahi aspek yang mendasar dari diri kita. Contohnya karakter, contohnya nilai-nilai, contohnya bagaimana kita seimbang antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan eh, pribadi atau keluarga, ya seperti itu. Kita akan bekerja, berangkat sangat pagi dan pulang sangat larut, sampai rumah kelelahan dan sampai rumah hanya stres sehingga kita tidak punya hubungan yang baik dengan keluarga kita. Penderitaan yang keenam adalah konsep tentang apa untungnya bagi kita. Ini adalah konsep hidup transaksional. Selalu kalau ada satu pekerjaan kita akan bertanya, apa untungnya bagi saya? Ada uangnya enggak? Ada uang lemburnya enggak? Ada hal yang bisa saya dapatkan enggak? Kalau saya mengerjakan ini, memangnya saya langsung promosi. Artinya kita selalu berpikir bahwa ini adalah hidup berupa perlombaan, hidup adalah persaingan, hidup adalah untuk mendapatkan material, hidup adalah untuk permainan saja. Nah, kan sebenarnya hidup tidak seperti itu. Kalau kita menabung kebaikan, hari ini kita membantu atasan kita, teman-teman kita, kan nantinya pun kita akan mendapatkan sesuatu di balik tabungan kita itu. Karena menabung konsepnya tidak tampak hasilnya saat ini, tetapi nanti suatu saat ketika kita butuh, kita bisa ambil. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesuksesan itu justru akan kita bisa raih dari pikiran yang berkelimpahan, yang bekerja tanpa pamrih, dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, saling memberi, saling membantu untuk kita bisa menggapai keuntungan bersama suatu saat nanti, ya. Dan penderitaan yang ketujuh adalah keinginan yang begitu kuat untuk dimengerti. Ya, kita selalu ingin dimengerti, mengerti saya dong. Kenapa kamu nggak ngerti aku? Kamu menangnya sendiri. Ya, kata-kata seperti itu ya teman-teman semuanya. Ya, sebaiknya ini kita pikirkan ulang konsep kita seperti ini. Bagaimana teman-teman semuanya kalau kita sebaiknya mengerti orang dulu baru dimengerti. Memang ini sebuah apa ya? Sebuah paradigma yang sangat sulit. Ya, tetapi memang sesuatu yang sangat hakiki, sesuatu yang sangat baik, teman-teman. Sehingga kita akan menjadi orang yang sangat dewasa, orang yang sangat bijaksana, begitu ya. Tidak mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita sedikit-sedikit ini mengerti, tetapi sulit untuk mengerti orang lain, ya kan akhirnya kita menjadi manusia yang egois ya. Budaya kita akhirnya menjadi meminta, bahkan apa, teman-teman selalu menuntut, ya. Um, Bukan sebaliknya memberi ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan karena itu tentu saja dalam diri kita akan menimbulkan penderitaan. Nah, berikutnya penderitaan yang kedelapan adalah konflik dan perbedaan ya, tentu perbedaan manusia. Kalau Anda nggak belajar behavior at work, tentu akan sulit menerima perbedaan ini. Kami-kami saja yang belajar behavior at work bertahun-tahun yang coba implementasi maka akan sangat sulit, masih sulit ketika ada perbedaan yang kita hadapi. Bagaimana bagi yang tidak memahami ini? Karena apa? Manusia sejatinya berbeda. Ya, berbeda, pikiran berbeda, isi hati berbeda, perasaan berbeda, cara menangani emosi berbeda, cara memutuskan berbeda, cara menggunakan waktu berbeda, cara menggunakan sumber daya berbeda, ya. Akan banyak perbedaan kita hadapi. Padahal kita berhubungan dengan orang-orang ya di rumah, di kantor, di jalan raya itu semua berbeda. Kalau kita nggak bisa menyikapi dan memahami perbedaan itu, maka kita akan sangat stres dan itu sangat apa ya? Akan sangat menyulitkan kita untuk menjalani kehidupan ini, kehidupan yang efektif, ya. Berikutnya yang terakhir adalah kemandekan pribadi. Nah, ini dia, ya. Satu prinsip yang tidak kita bisa langgar adalah pertumbuhan dan perubahan. Nah, kita makhluk hidup pasti tumbuh. Pasti kita punya perbedaan-perbedaan. Rambut kita sebelumnya hitam pekat, tiba-tiba memutih gitu. Hidung kita bagaimana? Oh, hidung nggak berubah mungkin atau gimana? Bayi kecil hidungnya mungkin masih pesek, ditarik-tarik gitu kata orang tua ya. Terus ditarik-tarik bisa mancung begitu. Atau yang seperti apa perubahan kuku kita ya dari pendek menjadi panjang. Ya, pasti kita hari ini ingin makan tempe, besok berubah ingin makan yang lain. Hari ini informasi yang satu genggam cukup, tapi besok lagi yang sudah satu ember tidak cukup. Nah, itu adalah sebuah pertumbuhan dan perubahan. Maka kita dituntut untuk tidak mandek secara pribadi. Kalau kita berhenti secara pribadi, mandek ya, istilah yang digunakan di sini mandek, maka kita akan menderita. Kalau tubuh kita tidak sehat, tidak kita sehatkan, mandek, nggak olahraga begitu,
nggak makan sehat, ya kita akan sakit. Dan otak kita juga akan sakit kalau kita nggak belajar. Ya, kita mandek artinya secara kapasitas pikiran. Yang ketiga, kalau seandainya hati kita mandek, mandek berhenti pada diri sendiri, tidak mencoba terus memberi kepada orang lain, melayani orang lain, pun kita akan menjadi kesakitan. Dan dari aspek jiwa, kalau kita mandek, tidak terus mengenal Tuhan, alam semesta, kita akan memisahkan diri kita dari Tuhan, maka kita akan mandek secara kejiwaan, ya, sehingga kita perlu meningkatkan aspek spiritualisme kita. Itu teman-teman semua, nggak terasa sudah 10 menit. Terima kasih, selamat belajar. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.